Shalom. Shalom. Bersyukur hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya Yesus saja yang layak kita puji, kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Karena segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam-Mu Tuhan. Engkau maha besar, Engkau maha mulia. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa tunduk. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi
puji Tuhan, karena segala kuasa baik di surga maupun di bumi ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Hari ini kami persembahkan segala pujian, segala hormat, segala kuasa, segala kemuliaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita yang besar saat kita datang kepada Tuhan. Ada urapan yang baru saat kita datang kepada Tuhan. Ada penghiburan yang baru saat kita datang kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia menyembuhkan kita, Dia memulihkan kita. Amin. Angkat tanganmu kepada Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama pujikan pujian ini. Amin. Haleluya. Bersama Yesus kita cakap melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus. Yesus Amin. lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Masalahku, Masalahku, untuk masalahmu, masalahmu, untuk masalah kita semua. Ya. Yesus, anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Ada yang suka, Bersama Yesus ada jalan keluar. Setiap masalahku, masalahku, masalahmu, masalahmu, dan masalah kita semua. masalah kita semua. Sama-sama bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sama-sama angkat tanganmu. Yesus, anak domba Allah, Amin. Juru selamat umat manusia. Haleluya. Dia tabib yang ajaib. Tabib yang Dia ajaib, menyembuhkan setiap Dia penyakit kita. menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yo. Haleluya. anak domba Allah, Juru selamat Terima kasih, umat Tuhan. manusia. Oh, Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Sekali lagi, sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. domba Allah, Juru selamat umat manusia. Amin. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia Dia menguduskan, menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya. 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 Dia ada untuk setiap masalah kita. Masalahku, masalahmu,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah hati kita sebagai tanah yang subur. Saat firman Tuhan diberitakan, kita terima dan kita melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih-Mu yang selamatkan kami Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mulia Kasih Tuhan, terindah terima kasih Tuhan, mulia dan terindah Kau, Yesus. Kasih Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga iman kami boleh muncul Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Hikmat marifat daripada surga turun atas hamba-Mu. Pengurapan Allah turun atas kami semua Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur saat firman Tuhan diberitakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita berkumpul kembali dalam ibadah hari Minggu ini. Kita bersukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya. Tidak ada yang kebetulan buat kita, ya. Semuanya karena Tuhan yang merencanakan. Oke. Nah, kita akan angkat Alkitab kita, ya. Oke. Kita akan nyatakan bersama-sama. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan itu akan membuat kita jauh jadi lebih kuat. Firman Tuhan menjadikan kita jauh lebih dewasa, dan firman Tuhan itu perkataan yang hidup. Ya, jadi saat saya menyampaikan perkataan firman ini, saya percaya saudara juga bisa menangkapnya, bahkan menangkap lebih dari yang hamba Tuhan sampaikan ini. Kenapa? Karena firman itu hidup, amin. Ya, firman itu hidup dan hidup di dalam diri kita. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan hidup di dalamnya. Yuk kita buka dulu. Ada firman Tuhan ya, ada di Matius 28 ya. Ini ayat yang sangat terkenal. Matius 28 ayat yang ke 19 ya dan 20 ya. Oke, sudah ketemu, kita akan bacakan bersama-sama ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, ini firman Tuhan, ini yang sering kita sebut amanat agung ya. Karena itu pergilah, yang ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, setiap kita sudah banyak yang sudah dibaptis ya. Dari jemaat Tuhan di tempat ini mungkin 95% sudah dibaptis, kecuali anak-anak mungkin belum ya. Yang sudah dewasa, sudah berani untuk mengambil keputusan dibaptis, puji Tuhan ya. Karena itu adalah langkah awal ya. Tapi seberapa banyak yang kita sudah dimuridkan? Ya, sebagian besar sudah dibaptis, tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak yang dibaptis itu yang sudah dimuridkan? Ya, saya melihat ini ya, kedewasaan rohani banyak orang itu kita tidak merasa lebih dewasa ya, tapi banyak orang Kristen yang menjadi tidak dewasa meskipun mereka sudah dibaptis ya. Nah, ini sebabnya kita mau belajar bagaimana, judulnya adalah pemuritan saudara, pemuritan. Seberapa banyak kita yang sudah dimuridkan, pasti tidak sebanyak yang dibaptis. Nah, kita lihat dulu, kita mau belajar tujuan pembahasannya dulu ya. Oke, tujuan pembahasan. Yang pertama, jemaat Tuhan memiliki hati seorang murid. Hati seorang murid itu bagaimana? Hati yang mau belajar. Tentunya di sini belajar firman Tuhan ya. Belajar firman Tuhan. Ingat, segala sesuatu di kehidupan kita, hari-hari kita itu berkaitan dengan firman Tuhan. Tidak ada kehidupan kita yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan. Amin. Saya ulangi lagi. Setiap aspek hidup kita, hari-hari kita itu berkaitan semuanya dengan firman Tuhan. Dan tidak ada yang tidak bagi orang percaya. Kita orang percaya ya. Nah, tujuan yang pertama kita mau belajar ya, memiliki hati. Kita minta ya, minta. Kalau ini kita minta hati seorang murid. Yang berikutnya adalah bersedia dimuridkan. Jadi setelah kebaktian ini, setelah saudara ya yang di rumah ya, mungkin dengarnya enggak sekarang, masa-masa yang akan datang ya, enggak langsung sekarang ini. Tapi setelah saudara mendengarkan firman ini, saudara belajar untuk bersedia ya, mengambil keputusan untuk mau dimuridkan. Nah, sebagian sudah dimuridkan mungkin, tapi juga belum memuridkan. Nah, ini bagian yang lain lagi dari jemaat Tuhan di tempat ini, ada juga yang sudah dimuridkan tapi belum memuridkan. Nah, setelah kebaktian ini kembali lagi tujuannya supaya apa? Supaya saudara yang sudah dimuridkan juga memuridkan. Ya. Di gereja kita sudah ada pemuritan ya, pemuritan yang langsung beberapa ya. Satu pemurid 4 sampai 4, 5, 6 ya mungkin yang dimuridkan, atau mungkin 1, 2 enggak masalah. Tapi kita mulai dulu semuanya ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya, itu tujuan pembahasannya. Ingat-ingat tujuan pembahasannya. Saudara
firman Tuhan hidup di dalam hidup kita sekarang ini, dan firman Tuhan itu hidup. Jadi firman yang akan merubah kita, ya. Merubah untuk kita bersedia dimuridkan dan memuridkan. Oke, next ya. Oke. Nah, kita belajar yang pertama dulu ya, dibaptis ya. Banyak orang yang percaya menganggap penting baptisan tetapi mengabaikan pemuridan. Ya, ini kenyataannya, saudara. Ini kenyataan. Jadi ya sama seperti yang tadi saya nyatakan di awal, lebih banyak orang dibaptis daripada orang dimuridkan. Ya. Nah, dibaptis itu apa, saudara? Dibaptis itu adalah lahir baru. Ya. Yang lahir apanya? Ya, waktu kita dibaptis, masuk ke dalam air, kita bangkit, berdiri, ya, keluar dari air, kita dibilang ini Chris David sudah lahir baru. Yang lahir apanya? Jenggotan masih tetap, ya toh? Tubuhnya sudah dewasa. Terus jiwanya, oh saya masih punya pola pikir yang kemarin sama. Yang lahir adalah rohnya, ya, roh yang tadinya tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, sekarang setelah dibaptis dia memiliki hubungan, memiliki keterikatan dengan Tuhan. Ya, saat dia lahir baru, rohnya baru lahir, dia masih bayi, rohnya ini masih lemah. Ya. Orang lahir baru tidak langsung jadi berpikir dengan benar. Itu sebabnya kita perlu meluruskan pola pikir yang lama, ya, pola pikir yang lama. Terus kebiasaan-kebiasaan yang lama, ya. Tetapi dengan roh yang baru, roh yang lahir itu roh yang roh Allah ada di dalamnya, kita mempunyai kekuatan untuk berubah, ya. Memperbaharui, pertama memperbaharui pikiran, ya. Kita mungkin berpikir kalau dulu ya, kalau seandainya ya, kalau kita dipukul pipi kanan, apa yang kita lakukan? Kalau pipi kanan kita dipukul, maka berikan kaki kananmu, ya. Seperti itu, saudara. Kenapa? Karena pola pikirnya masih lama. Nah, ini perlu dibarui, ini perlu. Karena enggak semua orang yang baru lahir itu dididik dalam Tuhan, ya. Berbeda kalau dia sudah sekolah minggu dari kecil, itu jiwanya itu sudah mulai selaras dengan firman Tuhan. Tapi kan tidak semua orang seperti itu, ya. Nah, jadi masih perlu lagi, ya. Jadi waktu orang itu lahir baru, rohnya itu masih lemah, jiwanya dan tubuhnya lebih kuat dari rohnya. Jiwanya lebih besar dibandingkan rohnya. Maka jiwanya lebih menguasai dia. Tetapi enggak harus begitu terus, makanya perlu kita dewasa rohani. Ya, dewasa rohani itu didapat dari mana? Dewasa itu didapatkan dari dimuridkan tadi, ya. Nah, tadi dari Matius 28 tadi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, muridku, ya. Di situ murid itu mateteo, ya. Itu ada artinya jadikan murid, ya. Menerima pelajaran murid. Nah, itu bisa diartikan seperti itu. Nah, dimuridkan itu apa ya? Belajar untuk menjadi lebih dewasa, ya, dimuridkan.
waktu kita dimuridkan itu yang sebenarnya dengan kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kita juga sedang dimuridkan. Ya, makanya saya belajar semua yang saya perkatakan hari-hari kepada siapapun juga, ya, kepada siapapun juga, saya harus di situ ada kandungan firman-Nya, ya, supaya apa? Supaya semua orang yang mendengar secara tidak langsung itu dimuridkan. Bahkan orang yang belum percaya mulai diberi pengertian sedikit-sedikit, ya. Kita enggak tahu bagaimana Tuhan bekerja nantinya, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja. Ya. Nah, oke. Kita akan buka di Matius 13 ayat yang ke-52, ya. Kita buka karena ayat ini sama, ya, setara dengan ayat yang akan kita baca ini. Matius 13 ayat 52. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya, menerima pelajaran di sini, ya. Di sini murid yang tadi kata Mateo, ya, itu sama dengan yang kalimat di sini menerima pelajaran, ya. Apa yang dipelajari? Ya, ini yang kita pelajari, ya. Yang pertama, ya, apa yang kita pelajari supaya kita menjadi dewasa rohani, ya. Apa yang diajarkan sehingga seorang murid menjadi dewasa? Apa saja yang harus kita pelajari, ya? Ya, tentang yang jelas yang kita pelajari adalah kalau ayat yang dari sini tadi adalah tentang kerajaan menerima pelajaran dari hal kerajaan surga. Jadi pelajaran kerajaan surga, ya. Ini di situ tertulis sebagai harta, ya, tertulis sebagai harta itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Yang pertama, kita ini adalah ya, kita adalah warga kerajaan surga. Jadi saat kita dibaptis, ya, lahir baru, yang disebut lahir baru, sebenarnya kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Ya, ingat waktu Tuhan datang itu Yohanes bilang gini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Dekat apanya? Waktu Yesus lahir apakah kerajaan Allah sudah datang? Oh, apakah terus semua masuk ke surga? Enggak. Ternyata kerajaan Allah di sini adalah kerajaan Allah di bumi. Ya, jadi siapa saja yang percaya kepada Tuhan dan menjadikan Yesus Raja, artinya dia adalah warga dari kerajaan Allah. Jadi, ya, kita saat kita dibaptis, kita menyatakan diri, aku percaya Tuhan, Engkau percaya kepadamu sebagai juru selamat satu-satunya. Saat itulah yang disebut kita adalah warga kerajaan. Nah, kenapa kita harus belajar tentang kerajaan? Karena gini saudara, kita ini warga kerajaan Tuhan. Jadi ada waktunya nanti kita akan sampai kepada kerajaan Tuhan. Dan sekarang ini kita sudah jadi warga kerajaan surga. Jadi kita mesti berpikir sebagai seorang warga kerajaan Allah. Hidup kita memang di bumi, tapi kita punya pola pikir sebagai warga kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah itu akan turun ke bumi. Bisa dimengerti ya. Jadi kalau kita berpikir
kita berpikir, ya ini kalau kita berpikir sebagai warga kerajaan surga, maka kita akan melakukan, ya dasar dari kita melakukan sesuatu kan kita pikir dulu. Saya berpikir terus saya lakukan. Kalau saya berpikirnya jahat, yang saya lakukan jahat. Kalau saya berpikirnya kerajaan, oh saya ini warga kerajaan, saya berlaku, bertindak sebagai warga kerajaan surga. Apa yang dilakukan warga kerajaan surga? Itu saudara mau tahu apa yang harus dilakukan? Itu sebabnya kita perlu dimuridkan. Ya, jadi kalau saudara mau, aku warga kerajaan surga toh, oh baru ngerti. Nah waktunya sekarang saudara apa? Dimuridkan supaya saudara tahu bagaimana bersikap, bagaimana bertindak. Saya percaya, saudara mendengar firman Tuhan di kebaktian ya, itu pasti diajarkan. Tetapi ini ya, itu tidak cukup kita makan seminggu sekali untuk kita. Kita perlu, kalau pemuritan itu nanti akan ada kontrol. Oh yang salah diluruskan, yang ini, ya, jadi langsung kepada hidup kita. Kalau saudara dengerin khotbah gini tergantung kesadaran saudara. Oh, tergantung kesadaran kita. Waktu dengar firman Tuhan, ayo baca firman Tuhan. Nah saudara gimana? Saudara mau enggak? Kalau saudara oke, aku mau, tapi besok enggak melakukan, enggak ada yang kontrol. Tapi kalau kita dimuridkan, kita ada pemurid, ya ada orang yang memuridkan kita, bisa kontrol, sudah baca firman, itu bedanya saudara. Jadi perlu enggak kita dimuridkan? Ya, kita mau belajar. Kita ini warga kerajaan surga, kita mau belajar cara hidup orang surga. Ya, berikutnya. Terus ini ya, B. Apa sih yang ada ya, yang kita pelajari? Jelas Alkitab ya. Semuanya pasti Alkitab. Ini semua juga tentang Alkitab. Tapi Alkitab yang apa? Nah, saya mau ini ya. Alkitab kita ini luar biasa. Alkitab ini adalah makanan rohani. Makanan rohani. Saya belajar, pokoknya kalau saya pagi, saya tidak boleh makan sebelum saya makan firman Tuhan. Saya bisa terlambat, tapi saya tidak makan kalau saya tidak baca Alkitab. Kenapa? Karena itu saya gunakan, makan itu saya gunakan untuk pengingat buat saya. Oh, perut itu pasti memberi tanda kalau lapar. Nah, saya menggunakan perut saya untuk apa? Membangun, ya, membangun hidup saya. Oh, saya mau baca Alkitab. Saya mau perlu juga makanan rohani buat saya. Caranya gimana? Baca Alkitab. Ya, nah, jadi apa yang kita pelajari di dalam pemuritan tentang Alkitab kita, ya. Jadi kalau saudara nanti sudah bersedia dimuridkan, kita akan belajar tentang Alkitab. Apa yang dipelajari di dalam Alkitab itu ada banyak makanan rohani. Makanan rohani dari yang halus sampai kasar. Ya, yang halus itu buat yang bayi. Bayi juga perlu hidup, saudara. Ya, bayi juga perlu hidup. Karena tidak ada orang dewasa yang tidak menjadi bayi dulu. Tapi perhatikan bahwa bayi rohani itu tidak ditentukan seberapa lama engkau percaya sama Tuhan. Oh, aku sudah 15 tahun, aku percaya Yesus berarti aku sudah remaja. Belum tentu. Kenapa? Mungkin kita masih bayi. Loh, aku bayi toh? Iya memang bayi, enggak tahu dia bayi atau enggak. Iya toh? Anak kecil itu apa? Bayi itu apa tahu dia dirinya bayi? Enggak. Kalau sudah mulai anak-anak dia tahu, oh aku anak-anak, dia orang dewasa.
Tapi bayi enggak tahu, enggak ngerti. Dia taunya makan, butuh, nangis, ya toh. Rewel dalam arti aku lapar ya nangis. Ya. Pokoknya butuh apa-apa jadi. Ya. Ini bayi-bayi rohani juga sama, ya. Oh, waktu dia enggak mendapatkan yang diinginkannya, marah, enggak berangkat ke gereja, lah itu tanda-tandanya bayi itu. Tapi perhatikan, Tuhan mengasihi yang ini loh. Yang bayi-bayi rohani ini dikasihi. Yang ambekan itu loh. Bukan supaya terus ngambek, saudara. Tapi supaya apa? Supaya mau dimuridkan. Kalau sudah dimuridkan terus dewasa. Jadi pemuritan itu adalah tentang proses mendewasakan seseorang. Saya ulangi, pemuritan itu adalah proses mendewasakan kehidupan rohani kita. Jadi tadi dibaptis itu lahir, sedangkan dimuridkan itu didewasakan. Kalau ditanya penting yang mana, lahir dulu atau didewasakan, nanti kita lihat ya. Nah, berikutnya ya tadi Alkitab di dalamnya ada makanan rohani, baik itu untuk orang bayi rohani maupun orang dewasa. Ya, saudara yang bayi rohani juga perlu membaca firman, yang sudah dewasa juga perlu membaca firman. Ini hebatnya firman Tuhan ini. Ya, C. Firman Tuhan atau Alkitab itu bisa dipelajari dan tidak pernah habis sarinya atau wahyu yang bisa kita dapatkan. Jadi Alkitab kita ini kan ya, saya dari remaja ya, dari SMP waktu itu. Saya mulai baca Alkitab, saya sudah tidak ingat berapa kali saya baca Alkitab. Tetapi setiap kali saya membaca, malah yang terakhir-terakhir ini rasanya loh kok banyak yang tidak bisa ya, banyak yang aku belum tahu ya, banyak ternyata pelajaran yang dari Tuhan. Dulu waktu saya masih remaja, saya tidak merasa mendapat sebanyak ini ya, tapi memang itulah kebutuhan ya. Seorang bayi dan orang dewasa itu kebutuhan makanannya beda. Beda apanya? Beda apa ya? Kalau bayi kan bubur ya, bubur itu halus. Kalau ini kasar ya. Terus beda apanya? Volumenya. Kalau bayi itu makan 3 sendok mungkin sudah kenyang. Ya toh? Tapi kalau orang dewasa enggak bisa makan 3 sendok. Dia mesti makan lebih banyak. Enggak cukup, dia makannya berpiring-piring ya. Sehari bisa 3 piring, ada yang 4 piring, apalagi yang masa pertumbuhan. 4, 5 ada, ya toh? Nah, tapi hebatnya wahyu Tuhan ini, Alkitab ini kita belajar hari ini, kita dapat besok ayat yang sama kita baca, kita bisa dapat yang berbeda. Besoknya lagi kita baca ayat yang sama, kita bisa dapatkan hal-hal yang berbeda lagi. Kenapa? Karena ini firman Tuhan, ini tuh hidup. Firman dimakan setiap hari, enggak habis-habis. Ya, jadi enggak usah khawatir sampai kita mati pun ya, firman ini masih bisa mengenyangkan kita. Nah, berikutnya ya. Nah, ini yang kita lihat ya. D. Ahli Taurat yang ahli mengajar Taurat ya, ini gini ya. Kita belajar lama-lama itu menjadi lebih pintar ya. Mungkin bukan lebih pintar ya, lebih tahu, lebih tepatnya ya. Karena pintarnya itu pintarnya Tuhan ya. Tapi kita jadi lebih tahu. Dan kalau kita lebih tahu, kita bisa mengajar, saudara. Kita bisa memberitahu lebih banyak orang. Kalau kita tahu, kalau enggak tahu ya enggak bisa ngasih tahu apa-apa. Ya. Nah, ini ada yang penulis
paling produktif di Alkitab kita ya, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu basicnya adalah seorang ahli Taurat, ya, ahli Alkitab, ahli kitab. Ya, dia ahli dalam Alkitab, tetapi yang ada di Perjanjian Lama, tetapi dia juga menerima wahyu di dalam Perjanjian Baru sebagai penggenapannya. Ya. Dan apa yang terjadi? Paulus dia bisa menyatakan firman Tuhan yang luar biasa dengan kedalaman yang luar biasa dan dia bisa menyampaikannya juga dengan kuasa. Ya, itu yang tadi dari ayat yang Matius tadi. Maka berkatalah Yesus kepada mereka ya, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga seumpama rumah yang mengeluarkan harta yang baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, baca semua. Karena ini adalah kelengkapan ya. Jangan pilih-pilih kalau baca Alkitab ya. Nah, terus kalau begitu mana yang lebih penting? Dibaptis atau apa? Atau dimuridkan. Coba kita lihat ya. Oh, ini kita baca dulu ya. Pemuritan bukan hanya membuat kita menjadi seorang murid, tetapi juga menjadikan kita pemurid yang semakin ahli. Ya. Jadi semakin, ini buat yang memuridkan, yang mau memuridkan ya. Mungkin awalnya tuh berat ya. Saya ini juga dimuridkan, saudara. Jauh-jauh waktu saya kuliah saya juga dimuridkan, apalagi di gereja, dari remaja sampai sekarang pun masih dimuridkan. Ya, saya masih ingat dengan bukan cuman ingat, kami masih punya hubungan baik. Ya, kalau di gereja pastilah. Tapi saya punya orang tua rohani dulu di kampus, berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu. Ya toh, 20 tahun lebih yang lalu mereka ngajar saya cuman melatih saya cuman berapa 3 tahun paling, tetapi sampai sekarang kami masih memiliki hubungan yang baik, bahkan sangat baik. Ya, orang tua rohani saya yang kalau saya ada teman-teman yang butuh kerjaan biasanya, saya mintanya ke dia. Oh, ada kerjaan ini, oh ya. Atau ada hal-hal yang baru dia bercerita kepada saya. Ya, sekarang ini pemurid saya waktu kuliah ini masih terus memuridkan. Jadi semakin ahli. Sama, kita juga harus mulai. Aku takut loh. Aku enggak iso ngajar kayak Bu Suryana itu kalau ngajar, wah gini pek kayak gini. Ya enggak ada orang yang sama, enggak bisa sama Bu Suryana, ya enggak ada yang bisa. Orang kita berbeda. Ya. Tapi firman-Nya sama. Nah, karena memang itu harus diteruskan ya. Cara menyampaikannya bisa berbeda-beda ya. Nah, jadi belajar memuridkan. Kalau enggak memuridkan, terus kalau sudah memuridkan rutin, jangan berhenti ya. Saya pernah terhenti gara-gara corona ya, memuridkan ini. Dan untuk memulainya lagi dengan Zoom itu saya stres berat, terus terang. Ini saya harus memuridkan ini gimana ini, saya sampai berhenti berapa bulan ya. Mungkin sekitar ya lama lah, mungkin 4-5 bulan ya. Enggak pemuritan saya, enggak memuridkan saya enggak bisa pakai Zoom juga enggak mudeng ya, masih belum ngerti ini gimana memulainya kembali itu berat. Apalagi yang belum pernah. Tapi semua harus dimulai dengan pertama, nomor 1 dulu, dimulai dulu. Ya. Nah, berikut setelah saya mulai ya, awalnya berat, saudara. Awalnya berat. Ini kru di sini juga murid ya. Awalnya berat. Mau diajak pemuritan, ya. Tapi nanti lama masuknya, enggak masuk ini ya. Dihubungi enggak bisa. Nanti sampai 1/4 jam
belum tentu masuk. Belum tentu masuk. Ya, itu lama ya. Tapi lama-lama ya semakin luar biasa. Anak-anaknya juga semakin maksimal, semakin bersemangat. Ya. Kalau kita bersemangat, murid-muridnya juga tambah semangat. Nanti semakin maju. Ya. Jadi mulai ya, dimulai. Nah, next ya, ini ada dua hal yang sangat penting dan saling terkait. Jadi dari yang tadi kita belajar ya, kita tidak bisa mendewasakan orang yang belum lahir. Kita tidak bisa memuridkan orang yang belum dibaptis. Ini bahasanya dari yang kita belajar hari ini ya. Kita tidak bisa mendewasakan orang yang belum lahir. Mau dewasakan siapa? Orangnya aja belum ada. Kalau seseorang belum menyatakan aku mau menerima Yesus sebagai juru selamat, ya enggak bisa kita muridkan. Bisanya apa? Kita injili. Ya, kalau dia sudah bisa menerima Yesus, dia sudah mau dibaptis, dia bisa dimuridkan. Jadi kita tidak bisa mendewasakan orang yang belum lahir. Yang berikutnya, ya, kita tidak bisa membiarkan bayi yang baru lahir bertumbuh sendiri, betul? Orang yang dibaptis terus dibiarin saja enggak bisa. Harus ada bimbingan, harus ada yang menyertai. Ya, kita percaya kuasa Tuhan bisa menyertai dia, tapi ya perlu pendampingan, saudara. Pendampingan. Ya, ini juga cara Tuhan, ini sama cara Tuhan. Tuhan bisa pakai banyak orang ya. Petrus dipakai, waktu 5.000 orang bertobat mereka juga dididik, enggak cuma dibiarin aja, baptis terus sudah, enggak. Ya, mereka yang lebih dewasa, mungkin lebih dewasa kalau waktu itu 3 minggu memuridkan yang baru lahir baru, ya bisa jadi. Karena kebutuhan akan pemurid dan muridnya tambah banyak, pemuridnya juga harus ditambahi. Nah, jadi kita tidak bisa membiarkan bayi yang baru lahir bertumbuh sendiri. Ini fatal. Jadi kalau saudara tidak mau memuridkan bayi-bayi rohani, itu adalah sikap yang fatal. Bisa dibilang tidak bertanggung jawab, saudara. Kalau ada bayi-bayi rohani kita biarkan. Lah orangnya ngambekan, lah itu memang bayi itu ya gitu. Orangnya malas ke gereja, ya itu bayi rohani itu ya kayak gitu itu. Tapi kalau kita abaikan, fatal akibatnya. Oke, semangat ya. Jadi mana yang lebih penting, baptis atau pemuridan? Sama pentingnya, karena lahir dan tetap hidup itu sama pentingnya. Ya, kalau lahir terus mati ya tidak berarti. Kalau tidak lahir ya enggak pernah hidup. Jadi lahir dan tetap hidup itu sama pentingnya. Jadi dibaptis dan dimuridkan itu sama pentingnya. Nah, oke, kita lihat sedikit ini ya. Mengapa kita harus dimuridkan sampai dewasa? Ya, Keluaran 1 ayat 22. Ini kita baca sebentar aja ya saudara. Ini pernah saya sampaikan di doa malam, jadi saya hanya sebentar. Ini kita baca ya, 1, 2, 3. Keluaran 1 ayat 22. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, jadi yang pertama, hanya orang dewasa. Kenapa kok kita harus dimuridkan sampai kita jadi dewasa? Kenapa kok kita tidak dibiarkan jadi anak-anak terus? Kita harus dewasa. Karena hanya orang dewasa yang bisa bermultiplikasi.
Hanya orang dewasa yang bisa punya anak. Kalau enggak, ini ya bahasa sederhananya multiplikasi itu beranak pinak. Hanya orang dewasa yang bisa beranak pinak dan iblis tidak suka. Itu dinyatakan di sini ya, di Keluaran 1 ayat 22. Melalui Fir'aun. Fir'aun bilang, ayo semua orang Israel, semua anak-anak Tuhan ya, anak-anak Allah itu enggak usah dikasih kesempatan untuk bermultiplikasi. Mereka jumlahnya semakin banyak. Caranya gimana? Bayi-bayinya dibunuh. Ya. Nah, jadi iblis itu enggak suka multiplikasi. Yang kedua, ya, berikutnya. Mengapa kita harus dimuridkan sampai dewasa? Karena hanya orang dewasa yang bisa berperang. Jadi kalau orang umur 20 tahun ya, itu biasanya ikut wajib militer. Itu sudah dari zaman Israel, zaman ribuan tahun yang lalu sudah ada. Orang yang umur 20 tahun itu dihitung, yang di bawah enggak dihitung. Kenapa? Karena itu jumlah rakyat itu sama dengan jumlah tentara. Nah, jadi hanya orang dewasa. Kalau saudara menjadi dewasa, saudara bisa berperang. Kalau saudara tetap jadi anak-anak, bisa perang, tapi mati. Enggak bisa perang sebenarnya. Ya, nah terus yang ketiga, nah ini yang kita ngerti ini ya. Ada program, ya, programnya iblis untuk membunuh bayi rohani. Di mana itu? Ya, ini dari ayat yang tadi kita baca. Fir'aun tidak suka, makanya begitu dia, aku enggak suka. Oh, ini orang ini bisa berperang kalau dewasa. Oke, sekarang dibunuh saja waktu masih bayi. Benar, waktu masih bayi mereka dibunuh. Sama dengan sekarang ini. Masih ada pembunuhan bayi-bayi rohani. Saudara mau dipantai, roh saudara enggak mau. Jangan mau jadi bayi atau anak-anak terus. Ya, saatnya untuk kita bertumbuh. Ya, saya ini pelayanan sekolah minggu itu sudah lama ya. Mungkin sudah saya 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih dan sampai sekarang saya masih pelayanan anak-anak saudara. Saya lihat dari anak-anak, dari yang kecil ya, sekolah minggu, bahkan sekarang ini yang dulu-dulu yang waktu itu saya lihat sekolah minggu itu banyak sekali yang kita jangkau ya. Tapi ada banyak yang tidak sampai sekarang. Ya. Sebuah penyesalan. Kenapa ya? Saya lihat hidupnya mereka sekarang. Ya, hidupnya berbeda, ya, tidak memiliki nilai-nilai rohani lagi, ya. Terus ada banyak orang yang remaja bersama dengan saya dan tidak menjadi dewasa. Akibatnya apa? Ya dikacaukan oleh dunia ini, dikacau hidupnya. Hidup masih Kristen, ya pindah-pindah gereja ke sana, ke sini, ke sana, tidak bertumbuh. Itu bukan pilihan yang baik, saudara. Ya, yuk kita baca penutup kita ya. Kesimpulan Matius 28, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada ayat yang kedua, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman, pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Hari ini saudara sudah belajar tentang apa itu pemuritan. Kenapa saudara harus memuridkan? Dan saya berdoa, hari ini saudara tangkap ini dan menjadi rema dalam hidup saudara. Aku harus dimuridkan. Ternyata aku enggak bisa hidup seperti ini terus. Aku harus yang ini, aku harus memuridkan. Aku harus mengajar. Kenapa? Dengan kita mengajar kita jadi semakin dewasa. Kita semakin terasa, kita semakin terampil. Kita bisa mencetak banyak murid-murid yang luar biasa.
Ya. Waktunya sudah tidak bisa ditunda. Dibaptis dan memuridkan sama pentingnya. Itu sama dengan kelahiran dan menjadi tetap hidup menjadi dewasa. Ya, saudara, saya percaya firman Tuhan ini saudara bisa tangkap. Tetapi saya berdoa supaya kita semua menjadi pelaku firman. Tetap melakukan, siap memuridkan. Buat saudara, aku belum memuridkan, saudara cari. Banyak orang yang bisa dimuridkan. Ya, nanti setelah di dalam baru keluar. Terus apa lagi yang saudara lakukan? Aku belum dimuridkan, aku sudah ikut komsel, hubungi ketua komselnya. Aku enggak ikut komsel, ayo cari mana komsel terdekat supaya saudara bisa dimuridkan. Semangat, amin. Semangat, sukacita, dimuridkan dan memuridkan. Ayo kita berdoa. Ya, nama syakarala pataka syakarala pataka. Kurala mataka syakarala pataka syekirila pataka syakara pataka syakarala pataka. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Nama syakarala pataka syakara. Kirala mataka syakarala pataka. Buat saudara-saudara yang hari ini, Tuhan aku mau dimuridkan Tuhan. Tuhan aku mau dimuridkan, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan melihat, pagi ini Tuhan melihat siapa saja yang merindu untuk dimuridkan atau memuridkan. Ya, Tuhan lihat, Tuhan kau lihat setiap kami, baik yang ada di rumah ya, yang ada di rumah kami masing-masing, setiap kami yang mau dimuridkan, kami mau Tuhan, selama ini kami mengabaikan Tuhan, tapi hari ini kami mau ambil keputusan Tuhan, kami mau dimuridkan. Kau dengar setiap doa ini Tuhan, pimpin tuntun mereka untuk bertemu dengan pemurid-pemurid. Juga hamba-hambamu yang belum memuridkan, kau beri kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Beri keberanian, beri otoritas untuk menjadi pemurid. Dan kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Nama syakarala pataka syakarala pataka syakarala pataka. Kirala mataka syakarala pataka syikirala pataka sakana pataka. Kurala mataka syakarala pataka syakarala pataka napasya. Kami bersyukur Tuhan sebab ini menjadi hari yang luar biasa bagi kami. Ini hari yang merubah kami karena firman-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu dan firman ini akan tetap hidup di dalam hidup kami. Kami akan menghidupinya, kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih Tuhan. Besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus
karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian. Terima kasih Tuhan. Pujian, Hormat kemuliaan Engkau kami tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Terima kasih Tuhan. Maka jiwaku berucap menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian. Terima kasih Tuhan. pujian, Hormat kemuliaan
Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu, persembahan ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami. Kami mau belajar, memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memelihara hidup kami, dan Engkau yang akan memberkati hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir. Oleh sebab itu, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan gerakan 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling penting, hidup berlindung melekat kepada Tuhan. Berhubung meningkatnya kasus COVID di kota kita, dan juga kemarin himbauan dari pemerintah, maka mulai hari ini sampai dengan waktu yang belum ditentukan, jemaat semuanya tanpa terkecuali kembali harus beribadah online di rumah masing-masing. Tidak ada onsite atau yang hadir di gereja. Yang kedua, sebab itu tunjukkan semangat kita dengan memulai ibadah tepat waktu jam 8 pagi serentak. Dengan mengikuti link Premier, memulainya tidak terlambat. Kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis, dan komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut Kamis dan komsel. Yang ketiga, nanti sore, jam 5 sore, ada ministry class melalui Zoom. Yang keempat, doa multiplikasi hari Kamis jam 19 di rumah masing-masing. WL Sheila, Firman Tuhan Bapak Henry. Semua jemaat diundang untuk bersama-sama berdoa, mendekat kepada Tuhan. Kita harus waspada di tengah pandemi ini. Berjaga dan berdoa. 5. Jumat komsel, S3-nya Allah. Yang keenam, persembahan khusus masih untuk recording dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani, BCA 009 156 5918. Yang ketujuh, setelah ibadah ini, ada ibadah untuk anak-anak sekolah minggu ya melalui Zoom pukul 9.45. Mohon para orang tua dapat mengingatkan dan mendukung anak-anak untuk ikut ibadah sekolah minggu via Zoom. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput bagaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbung-Mu dan di dalam segala usaha-Mu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.